Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sukma dan untuk materi hari ini kita akan mencoba nge-prototype hasil desain yang kita telah buat di minggu-minggu sebelumnya. Nah, jadi yang pertama kita bisa langsung mulai dari yang untuk desain yang kita buat gitu, yaitu login. Nah, di sini kan mungkin kalian udah siapin desain-desain kalian jadiin satu draft. Nah, untuk mengakses bagian prototype itu cukup kalian hover ke kanan tab kalian dan di sini kalian bisa menemukan bagian prototype. Kalian klik aja. Nah, di sini ada macam-macam device yang bisa kalian atur untuk mengsimulasikan desain kalian atau aplikasi kalian. Nah, untuk pada hari ini kita akan mencoba membuat dengan device menyesuaikan dengan frame yang kita buat yaitu Pro Max. Jadi langsung aja iPhone 15 Pro Max. Nah, di sini udah ada muncul bagaimana nanti akan tampil desainnya di dalam device ini. Jadi langsung aja pada saat prototype ini kita kalau dilihat kalau aku hover ke bagian-bagian asetnya, ini akan terlihat kayak koneksi gini. Nah, ini akan awal-awal cara kita akan memprototype. Jadi langsung aja mulai. Yang pertama kan kita ke bagian login page atau ke home page. Nah, di sini konteksnya kan aku cuman ada bagian login. Maka untuk ini aku akan menggabungkan login ini, tombol ini ke dalam page login. Jadi di sini kalau kita atur, jadi untuk asetnya tergantung dengan layer kalian kan. Jadi dalam layer 14 ini kita bisa melihat kalau aku mencet ke bagian login ini, maka yang di grup ini akan terpilih. Tapi aku hanya ingin mencoba untuk bagian loginnya doang, tulisan loginnya doang. Ini bisa kita double klik atau kalau mau cepet kita bisa kontrol, maka otomatis akan ngeklik hanya kekilih satu layer saja. Kayak gini. Kalau saya tahan kontrol. Jadi kalau mau kita coba double klik, terus di saat kalian udah meng-select aset yang ingin kalian prototypekan, kalian bisa connect aja ini plus, tanda plus. Nah, ini kalian tahan, terus bisa langsung menuju ke frame atau aset ke frame yang kalian inginkan. Maaf. Nah, ini ke login, kita drag aja ke bagian frame login. Nah, di sini ada macam-macam mengenai trigger, action, destination, sama animation. Sama state-nya. Di sini kalau kita lihat dalam opsi on tab, ini bisa lihat ya. Kalian, ini kayak transisi PowerPoint lah. Apa yang ingin kalian lakukan untuk mendapatkan, untuk menuju ke slide berikutnya. Di sini ada on tab, jadi pas diklik akan menuju ke frame berikutnya. Ada on drag, ada pas hover, ada ketika ditahan, ada key atau gamepad, ada mouse enter, mouse lift, touch up dan after delay. Di sini kita akan default yaitu on tab. Jadi ini kan mensimulasikan aplikasi. Jadi kita buat simulasi kalau misal orangnya ngeklik tombol login akan langsung redireksi ke page selanjutnya. Terus action. Action ini bisa navigate to, back, scroll, open link, open overlay. Nah, ini mengenai aturan-aturan animasi yang dibuat. Maksud saya kayak ini sebagai konteks ini pas apa sih? Kalau misal aku pencet login kan otomatis saya pingin ke navigate ke login. Jadi navigate tuh yang aku pilih. Destinasi. Ini untuk destinasi mengenai slide-nya kan. Tapi karena kita udah atur jadi aman. Setelah itu ada animation. Di sini kita bisa langsung animation dissolve, smart animate, move in, move out, push, slide in atau slide out. Untuk ini aku atur bagian slide in aja. Nah, di sini kan kalau kalian milih bisa nih, kalian atur direction-nya. Nah, karena ini konteksnya aku pengennya dari kanan ke kiri, jadi aku defaultnya ke direction. Tapi bisa kalian juga atur mengenai direction-nya dari kiri ke kanan, atas ke bawah, atau bawah ke atas. Di sini bisa bagian is in, is out juga, bisa is in, is out back, atau custom. Ini menyesuaikan dengan smoothnya masuknya ya. Jadi kalau ini masuk kan smoothnya masuknya smooth tapi endingnya kasar atau bisa is out. Jadi pas di akhir ini akan melambat sendiri untuk memiliki transisi yang lebih ya lancar lah.
Kalau is in is out jadi dua-duanya, jadi lihat lebih smooth. Terus duration ini berapa lama untuk mengenai transisi perubahan ke frame selanjutnya. Defaultnya kan 300. Kalau semakin tinggi maka durasi slide-nya semakin lama untuk animasi tersebut. Jadi kita akan default 300. Nah, dengan ini kita udah atur prototipe kita yang pertama. Selanjutnya kita akan mencoba mengatur yang back ini dulu. Nah, di back ini kan pasti kalau orang mencet back kembali ke frame sebelumnya. Maka ini aku connect ke frame sebelumnya. Dan ini bisa bagian navigate tuh aku jadiin back. Maka harusnya dengan aku mencet tombol ini akan kembali ke frame sebelum ini. Setelah itu, kalau aku pingin sekarang bagian tombol login. Tombol login kita akan coba untuk langsung masuk ke aplikasi. Nah, jadi kalau ini cukup drag aja lagi ke frame selanjutnya. On tap, sama, baik. Lanjut. Nah, ini kan bagian homepage-nya aplikasi. Nah, ini untuk detail produknya. Jadi di sini mungkin kita bisa ngatur ya mengenai bagian produk listnya ini. Nah, dalam produk tab-nya ini kita bisa aturin semua ini ke detail produk ini. Nah, seperti gini. On tab sama, terus ini juga, mungkin bawahnya juga. Jadi mungkin fitur apa aja yang kalian buat itu pastikan juga ada semuanya ya. Contohnya kayak misal ini salah tempat ini. Oh enggak, sama. Jadi kalau semisal di bagian sini kan ada kategori. Nah, kategori ini kalian juga buat lagi mengenai frame-nya untuk kategori tersebut. Jadi kayak semakin lebih interaktif pada prototipenya, semakin jelas tujuan akhirnya seperti apa. Dan dengan itu, maka project tersebut akan berjalan lancar, terutama pada bagian programmingnya. Karena ada simulasi mengenai desain dan aplikasi, maka mereka tinggal ngikutin aja sesuai dengan alur prototipenya. Nah, ini kan udah nih. Kita jadi untuk semua ini udah terkonek semua. Terus kita atur aja ke bagian back ini, kembali ke bagian home. Nah, ini pencet aja back, 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 back. Nah, oke. Kurang lebih akan menjadi prototipe seperti ini. Nah, setelah ini, setelah kalian udah mengatur semua arah panahnya dan alurnya, untuk nge-startnya, cukup kalian kembali ke tab kanan ini, terus pencet play yang di atas ini. Maka otomatis akan buka new tab dan ini akan menjadi tempat untuk mencoba simulasinya. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Nah, di sini kan ada macam-macam nih. Ini layoutnya kurang lebih seperti ini kan tampilannya. Nah, jadi tadi kan yang tombol yang kita buat itu bagian login ke bagian frame login juga, homepage ke login. Nah, ini kalau kita pencet akan kalau kita pencet hal lain, maka tidak ada karena kita tidak assign button-button ini untuk menuju ke frame yang ada, yang kita tentukan. Jadi kalau kita pencet lain, maka otomatis akan nge-highlight button mana aja yang bisa ditekan. Ini kan kalau kita pencet terus, login ini kan nyala terus. Nah, ini berarti tombol yang bisa ditekan. Jadi ini kita tekan, nah otomatis akan redireksi menuju login. Sama, kalau ini kan ada kalau pencet lagi muncul nih dua tombol yang kita udah assign di sini, login sama back. Jadi otomatis kalau kita pencet back akan kembali ke app start-nya ini, kalau pencet login akan otomatis ke bagian loginnya. Nah, kalau kita pencet login juga, nah akan muncul ke bagian ini. Nah, di sini kan nanti kurang lebih menyesuaikan juga kayak location ini kalian bisa membuat kayak frame mengenai drop down, jadi bisa langsung muncul di sini frame. Terus setting filter bisa sendiri, kategori bisa. Maka kalau kalian mencet ini 4 kategori list produk ini kan udah kita atur nih 4-4-nya. Maka akan pasti redireksi ke product details. Nah, ini juga kalau back juga gini dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara prototipenya.